saya Fatia Mufid dengan NIM 21070250119. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada di manajemen risiko itu. Di sini saya akan membahas sedikit tentang manajemen risiko, risiko kredit, dan risiko imbal hasil. Risiko apa sih? Risiko adalah kerugian yang terjadi oleh suatu peristiwa. Lalu manajemen risiko itu apa sih? Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usahanya. Kemudian jenis-jenis risiko itu ada 10. Yang pertama itu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, reputasi, strategis, kepatuhan, imbal hasil dan risiko investasi. Untuk risiko imbal hasil dan risiko investasi hanya ada di bank syariah dan selebihnya itu di bank konvensional. Yang pertama kita akan membahas risiko kredit. Risiko kredit itu apa sih? Risiko kredit adalah risiko akibat suatu kegagalan nasabah atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian ada urgensi dari manajemen risiko kredit. Di sini dia ada 3. Yang pertama itu kaidah fikih al-gunmu bil gurmi atau risk return trade off, yang berarti keuntungan yang terkait dengan kesediaan dia menanggung resikonya, atau dengan kata lain adalah semakin besar keuntungan semakin besar resikonya. Lalu yang kedua ini ada bank harus menyeleksi nasabahnya sesuai dengan profil resikonya. Lalu yang ketiga adalah aset bank syariah ini sebagian besar adalah aset produktif, yang dimana aset produktif ini adalah sumber pendapatan utama bank. Lalu di sini ada pengelolaan dari risiko kredit. Pengelolaannya itu dia ada 4. Yang pertama itu penentuan limit pembiayaan harus melalui proses analisis kelayakan pembiayaan. Lalu yang kedua yaitu pengelolaan risiko konsentrasi kredit yang terdiri dari nasabah inti, pihak terkait, risiko per wilayah atau area, dan risiko industri atau sektor ekonomi. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan portofolio pembiayaan, yang dimana harus mencari komposisi ideal dari produk pembiayaannya. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah klasifikasi aset dan provisi pembiayaan. Maksudnya adalah pendekatan penahanan resiko dengan mencadangkan dana berupa provisi kredit untuk menyerap risiko kredit dengan cara penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Kemudian pembahasan terakhir dari risiko kredit ada ketentuan PPAP dari bank syariahnya. Di sini dia ada 6 ketentuan. Yang pertama itu lancar. Lancar ini 1% dari total pembiayaan. Lalu ada 2 dalam perhatian khusus, yaitu 5% dari total pembiayaan dalam perhatian khusus. Lalu yang ketiga ini ada kurang lancar. Kurang lancar ini 15% dari total pembiayaan berkategori kurang lancar dari total pembiayaan yang telah dikurangi oleh nilai agunan. Lalu yang keempat ini diragukan dengan total 50% dari total pembiayaan yang telah dikurangi agunan. Lalu yang kelima ini ada macet. Macet total 100% dari nilai pembiayaan yang telah dikurangi oleh nilai agunan, dan khusus untuk ijarah atau akad ijarah itu minimal 50% dari kewajiban pembentukan PPAP untuk kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.
Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu adalah resiko imbal hasil. Resiko imbal hasil ini hanya ada di bank syariah. Dan resiko investasi. Resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabahnya karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Kemudian pembahasan kedua yaitu cakupan atau komponen dari resiko imbal hasil ini. Yang pertama itu dari nasabah atau customernya. Dia di sini ada 4. Yang pertama itu ketika menempatkan dananya di bank syariah, nasabah ingin mendapatkan bagi hasil yang menarik dengan kriterianya, yaitu lebih baik dari bank syariah lain dan lebih baik dari bank konvensional. Yang kedua ini ketika bagi hasil bank syariah terus menurun, akan dapat mendapatkan nasabah memindahkan dananya ke bank syariah lain atau ke bank konvensional. Lalu yang ketiga ini adalah ketika nasabah mulai memindahkan dananya keluar dari bank syariah tersebut karena faktor bagi hasilnya, maka bank syariah terpapar oleh resiko imbal hasil atau rate of return risk. Lalu yang terakhir, yang keempat, bila penarikan dana terjadi secara masif, maka bank syariah akan dapat terpapar oleh resiko, antara lain resiko likuiditas dan resiko solvabilitas. Lalu cakupan dan komponen dari hasil atau returnnya, ya ini dia ada 2. Yang pertama itu bagi hasil bank syariah, dia berupa bagi hasil sendiri dan bagi hasil bank lain. Lalu yang kedua ini imbal hasil acuan, yang dimana dia terdapat kupon suku bunga di pasar uang konvensional. Kenapa bisa dia terpacu karena suku bunga konvensional? Karena bank syariah ini harus mengikuti bank konvensional. Lalu pembahasan yang terakhir itu ada pengelolaan resiko dari resiko imbal hasilnya ini. Bagaimana caranya? Pengelolaan resiko imbal hasil dilakukan dengan membuat imbal hasil bank syariah dapat diberikan dengan besaran yang stabil atau smoothing policy. Nah, untuk melakukan hal tersebut, IFSP merekomendasikan pembudukan dengan penggunaan 2 cadangan dana. Yang pertama itu ada PER atau Profit Equalization Reserve, yang dimana cadangan dana yang dibuat untuk menjaga kestabilan pembayaran imbal hasil bank syariah kepada nasabah pemegang rekening mudharabah. Yang kedua ada IRR atau Investment Risk Reserve, yang dimana cadangan utama dananya ini yang dibuat oleh untuk melindungi pemegang rekening mudharabah dari resiko kerugian yang mungkin terjadi pada investasi pembiayaan bank syariah. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang manajemen resiko kredit dan resiko imbal hasil. Semoga setelah saya menyampaikan penjelasan singkat ini dapat bermanfaat bagi semua. Salam